Halo teman-teman, saya Janmi Duklaina Baban dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 18 akan menjelaskan kode genetik asam amino. Sebelum kita masuk ke kode genetik asam amino, kita harus tahu dulu tentang apa saja yang berkaitan dengan asam amino. Yang pertama itu ada DNA sense atau coding, atau yang bisa kita sebut juga dengan anti-template. Yang kedua ada DNA antisense atau non-coding, atau bisa kita sebut juga sebagai template. Yang ketiga ada RNA messenger atau RNA duta, atau bisa kita sebut juga sebagai codon. Yang keempat ada RNA transfer atau antikodon. Yang kelima itu ada asam amino. Lalu untuk penulisan dalam kode genetik asam amino itu dibagi menjadi dua. Ada DNA dan ada yang untuk RNA. DNA itu tadi ada DNA sense dan antisense. Untuk penulisan kedua DNA ini menggunakan tata cara A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. A itu adenin berpasangan dengan timin, dan G itu guanin berpasangan dengan sitosin. Untuk RNA, tadi RNA itu ada dua, juga ada kodon dan ada antikodon. Untuk RNA, A adenin, dia berpasangan dengan urasil. Dan G guanin berpasangan dengan C sitosin. Nah, untuk pembentukan asam amino di dalam kodon diperlukan kodon start dan kodon stop. Kodon startnya itu adalah AUG dan kodon stopnya itu bisa UAG, UGA, dan UAA. Apa sih itu kodon start? Nah, kodon start itu adalah sebuah triplet yang mengawali penyusunan rantai polipeptida. Ya, yang mengawali guys. Nah, dia mengawali. Yang mengakhiri adalah kodon stop. Mengakhiri. Hilang dong G-nya. Nah, mengakhiri. Nah, di sini saya ada DNA antisense. Ini soal ya dari Bu Sisil. A, TC, ATA, AGA, AAA, dan ATC. Nah, kita akan mengubah ini ke DNA sense. Untuk mengubah ke DNA sense, kita harus mengikuti proses penulisannya tadi yang untuk DNA dan RNA itu. Nah, ini guys. Karena kita akan mengubah yang pertama adalah ke DNA sense, maka kita memakai proses penulisannya DNA. Yang A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. Kita tulis di sini DNA A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. Maka di sini untuk A itu kan berpasangan dengan T. Maka di DNA sense A ini akan diubah menjadi T. Jadi di sini kita tulis T. Di sini di DNA antisense itu T.
Karena T berpasangan dengan A, maka di DNA sense-nya kita ganti menjadi A. Dan C berpasangan dengan G, maka kita mengubah menjadi G. Begitu seterusnya. A diubah menjadi T, T diubah menjadi A, aduh. Oke. Lalu kita akan mengubah menjadi codon. Codon itu adalah RNA kan? Maka kita mengikuti penulisan RNA. A setara dengan U dan G setara dengan C. Berpasangan dengan C. Kita tulis lagi di sini RNA biar gak lupa. A berpasangan dengan U dan G berpasangan dengan C. Di sini kan A berpasangan dengan U. Maka kita tulis di sini U. Dan T, karena di sini nggak ada T, namun posisi T dan U di sini sama. Jadi istilahnya mereka juga setara. Maka pasangan mereka sama-sama A kan? Dalam posisi mereka masing-masing, maka kita mengganti T itu menjadi A. Dan C menjadi G. Dan seterusnya. Oke, jadi deh. Nah, lalu kita ubah lagi ke antikodon. U diubah menjadi pasangannya A. Jadi tulis A. Dan A diganti menjadi U, G diganti menjadi C, dan seterusnya. Sorry, ini ada yang kurang satu. Sebentar. AUC, AUA, AUA, AGA, AAA, dan AUC. Ini juga udah. Lalu perubahan-perubahan ini yang dari DNA ke kodon itu disebut transkripsi. Jadi dari DNA sense ke kodon itu disebut transkripsi. Lalu perubahan dari
kodon ke antikodon itu disebut translasi. Dari kodon ke antikodon itu disebut translasi. Nah, untuk menentukan asam amino, kita harus melihat pada kodon. Ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu ini. Di dalam kodon harus ada kodon start dan kodon stop. Kodon startnya itu tadi AUG, dan kodon stopnya antara UAG, UGA, dan UAA. Oke, kita cek ya. Kodon startnya ada nggak AUG? Di dalam kodonnya ini, nggak ada nih kodon startnya, nggak ada AUG. AUG-nya tuh nggak ada. Nah, ada nggak kodon stopnya? UAG. Di sini ada kodon stop, ada kodon stop. Tapi cuman kodon stop, nggak ada kodon startnya. Jadi nggak ada yang mulai, jadi mereka cuman akhir-akhirnya doang. Jadi di dalam proses ini nggak terbentuk asam amino karena nggak ada kodon startnya. Jadi nggak ada yang mulai, guys. Jadi nggak bisa terbentuk asam amino. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.